Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat iman yang harus kita syukuri. Dan di antara wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ini nikmat ialah dengan rutin mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat ialah menjalin komunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita, jiwa kita, ruh kita selalu terhubung, selalu connect dengan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat baik ketika kita berada di kampung kita ataupun ketika kita berada di dalam perjalanan. Lalu bagaimana sholat di dalam perjalanan itu? Ada beberapa hadis atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan sholat di dalam perjalanan. Di sini akan kita ambil satu hadis daripada kitab Bulughul Maram, hadis nomor 347, halaman 93, cetakan Al-Haramain Surabaya. Wa bisanadinal muttasili ila Syekhil Muhaddis radhiyallahu anhu qala ana Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai keduanya. Qalat, beliau berkata, awwalu ma furidatis sholatu rak'ataini, awal-awal rakaat yang diwajibkan sholat itu adalah 2 rakaat. Jadi menurut hadis ini, sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu, maksudnya mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu, bukan hanya untuk diri beliau tapi juga untuk umat beliau, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 2 rakaat. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwasanya 2 rakaat ini adalah di waktu sore dan di waktu pagi. Pagi 2 rakaat, kemudian sore 2 rakaat. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya sholat yang diwajibkan atas baginda Rasulullah sebelum menerima kewajiban sholat 5 waktu itu adalah sholat malam, sholat tahajud dengan jumlah rakaat minimal 2 rakaat. Kemudian fauqirat sholatus safari, kemudian itu 2 rakaat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sholat safar atau sholat di dalam perjalanan, yang disebut dengan sholat qashar. Wa utimat sholatul hadari, kemudian yang 2 rakaat itu disempurnakan menjadi 4 rakaat. Nantinya 4 rakaat ini adalah zuhur, asar, dan isya. Muttafaqun alaihi, ini hadis adalah yang disepakati atasnya, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil Bukhari, adapun redaksi daripada Imam Bukhari, summa hajara, kemudian baginda Rasulullah SAW hijrah, fafuridat arba'an, maka diwajibkanlah 4 rakaat, yaitu 4 rakaat yang berlaku untuk sholat zuhur, asar, dan isya.
Wa ukirat sholatus safari alal awwali. Kemudian sholat di perjalanan itu ditetapkan atas awal-awal yang diwajibkan kepada Rasulullah, yaitu 2 rakaat. Wazada Ahmadu, kemudian Imam Ahmad menambahkan illal maghriba, kecuali maghrib. Sebelum kita lanjutkan ini hadis, sangat baik sekali kita kupas secara mendetail tentang sholat safar atau yang dalam istilah fikih disebut dengan sholat qashar. Sholat qashar ini adalah meringkas yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kecuali yang tidak 4 rakaat, yaitu seperti yang disebutkan tadi, sholat maghrib 3 rakaat, maka itu tidak bisa diringkas menjadi 1,5 rakaat misalnya. Dan kemudian yang akan disebutkan nanti adalah sholat subuh hanya 2 rakaat, maka itu tidak bisa diringkas menjadi 1 rakaat misalnya. Jadi intinya yang bisa diringkas itu adalah yang 4 rakaat. Kemudian yang berkenaan dengan apa yang diamalkan atau dipraktikkan oleh masyarakat kita itu adalah berkenaan juga dengan sholat jama'. Apakah jama' dan qashar itu sama ataukah sesuatu yang berbeda? Inilah yang kadang menjadi kebingungan di tengah masyarakat. Kemudian yang sering pula menjadi pertanyaan adalah tentang perjalanan. Berapa jarak yang dibolehkan kita bisa mengqashar atau meringkas sholat? Nah, maka di situ para ulama memang punya berbagai macam pendapat, tapi berdasarkan mazhab yang dianut oleh mayoritas orang-orang Indonesia, kaum muslimin Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i, maka dikatakan bahwasanya untuk bisa mengqashar atau meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 itu adalah kalau jaraknya 2 marhalah. Kalau perjalanan itu jaraknya 2 marhalah, maka dibolehkan meringkas yang 4 menjadi 2 sebagai wujud keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan di sini juga kita bisa menangkap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Bijaksana, di mana di antara kebijaksanaannya itu ialah memberikan dispensasi atau keringanan atas kewajiban yang dia bebankan kepada kaum muslimin, yaitu sholat 5 waktu. Kalau di perjalanan apalagi yang panjang, yang melelahkan, dibolehkan meringkas yang 4 menjadi 2. Ini adalah merupakan hal yang perlu kita renungkan, betapa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hukum yang tidak membebani kita, memberikan hukum yang tidak terlalu membebani kita. Nah, kemudian bagaimana kelanjutan daripada sholat safar ini? Maka insya Allah akan kita kupas lagi sesudah yang satu ini. Jama' dengan qashar adalah sesuatu yang berbeda. Makanya kalau kita telaah kitab-kitab fikih, maka di situ kita akan mendapati pasal yang berbeda. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin ada pertanyaan, berapa sih jarak perjalanan yang kita boleh mengqashar atau meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 di dalamnya? Para ulama dalam mazhab kita mengatakan 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa kilometer? Maka memang di situ terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Cuma yang paling ringkas daripada pendapat para ulama tentang jarak
dua marhalah itu adalah sekitar 82 km. Kalau kita dari titik 0 Banjarmasin ke Pasar Binuang itu sudah 85 kalau tidak salah. Sudah 85 km. Jadi kalau kita dari titik 0 Banjarmasin menuju Binuang itu sudah mencukupi untuk kita melaksanakan daripada sholat safar atau sholat qashar. Sholat qashar. Kemudian yang sering juga dipertanyakan oleh masyarakat adalah terkait dengan jamak. Sebagian ada yang memandang bahwa jamak ini satu dengan qashar, padahal tidak. Jamak dengan qashar adalah sesuatu yang berbeda. Makanya kalau kita telaah kitab-kitab fikih, maka di situ kita akan mendapati pasal yang berbeda. Satunya pasal tentang sholat qashar, satunya pasal tentang sholat jamak. Memang keduanya adalah sesuatu yang berbeda. Cuma keduanya bisa dipraktikkan secara bersamaan. Bisa dipraktikkan secara bersamaan. Oleh karena itu, kalau kita telaah kitab-kitab fikih yang bermadzhab Syafi'i, maka di situ kita akan mendapati ketika kita dalam perjalanan yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, seletih apapun kita, selelah apapun kita, tetap ada kewajiban untuk selalu menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pilihan ketika kita dalam perjalanan itu. Pilihan yang pertama adalah kita mengerjakan sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di waktunya masing-masing tanpa ada meringkas. Jadi zuhur dikerjakan 4 rakaat di waktunya, asar pun dikerjakan 4 rakaat pada waktunya. Kemudian maghrib dikerjakan 3 rakaat pada waktunya, pun isya dikerjakan 4 rakaat pada waktunya. Ini adalah pilihan yang pertama. Nah, kemudian tadi saya kelupaan, kalau qashar itu kan artinya meringkas. Kalau jamak artinya menghimpunkan atau menggabungkan waktu sholat, yaitu waktu sholat pertama ditaruh di waktu sholat kedua, itu disebut jamak takhir. Kemudian kalau waktu sholat kedua ditaruh di waktu sholat yang pertama, itu disebut dengan jamak takdim. Jadi pilihan pertama itu adalah dikerjakan di waktu masing-masing tanpa ada meringkas daripada sholat-sholat tersebut. Kemudian pilihan yang kedua, hanya menjamak, hanya menggabungkan waktunya. Misalnya jamak takdim, asar dibawa ke zuhur. Jadi sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat di waktu zuhur. Atau misalnya asar zuhur dibawa ke asar, artinya mengerjakan sholat asar di waktu zuhur. Kedua-duanya dikerjakan zuhur dibawa ke asar, kedua-duanya dikerjakan di waktu asar maksudnya. Maka itu adalah dibolehkan tanpa mengqashar sedikit pun. Itu adalah perkara yang sah-sah saja. Ini pilihan yang kedua. Kemudian pilihan yang ketiga adalah hanya mengqashar tanpa menjamak. Itu pun juga boleh. Hanya meringkas tapi tidak menghimpunkan waktunya, tidak menggabungkan waktunya. Zuhur dikerjakan di waktu zuhur dengan 2 rakaat. Kemudian masuk waktu asar, asar dikerjakan di waktu asar itu juga dengan 2 rakaat. Kemudian masuk waktu maghrib, tentu saja tidak bisa diringkas. Tapi masuk waktu isya, sholat isyanya dijadikan 2 rakaat saja. Itu juga boleh. Itu namanya mengqashar tanpa menjamak. Kemudian yang keempat, pilihannya adalah mencampurkan keduanya. Itu pun juga dibolehkan. Misalnya seperti apa? Kita dari 0 km Banjarmasin menuju ke Binuang. Di tengah perjalanan kita singgah
misalnya di Martapura untuk melaksanakan sholat, Jadi di Martapura waktu sudah sampai waktu zuhur, maka kita kerjakan kedua-duanya, yaitu kita mengerjakan zuhur beserta asar jama takdim plus beserta qashar. Zuhurnya dikerjakan 2 rakaat, kemudian selesai zuhur langsung mengerjakan sholat asar di waktu itu juga dengan 2 rakaat. Nah itu kalau misalnya kita hendak menggabung. Tapi kalau mencampurkan bagaimana? Misalnya di Martapura itu kita berjamaah dengan orang yang penduduk setempat, sholatnya tentu 4 rakaat. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang yang mengqashar itu tidak boleh mengikut kepada orang yang tidak mengqashar. Kalau kita hendak mengikut berjamaah dengan orang yang tidak mengqashar, orang yang penduduk setempat, maka kita mesti mengikut 4 rakaat pula. Jadi kita sholat zuhurnya dengan sempurna. Selesai kita sholat zuhur, kita berdiri untuk mengerjakan sholat asar dengan qashar, maka itu pun juga hukumnya dibolehkan. Nah ini adalah contoh daripada pilihan yang keempat, yaitu mencampur-campur, artinya digabung waktunya, tapi yang satunya itu dengan tanpa qashar karena mengikut imam yang penduduk setempat, dan yang satunya itu di qashar, maka itu pun juga dibolehkan. Kemudian pilihan yang kelima itu seperti yang digambarkan tadi, yaitu menggabung kedua-duanya secara total. Zuhur dikerjakan di waktu zuhur, misalnya jama takdim, asar pun dikerjakan di waktu zuhur, kedua-duanya 2 rakaat, maka itu hukumnya adalah boleh. Nah lalu bagaimana kelanjutannya? Insya Allah akan kita kupas kembali sesudah yang satu ini. Meringkas kurang lebihnya seperti itu, 2 rakaat. Nah maka itu wajib hukumnya ditaruh ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan yang berbahagia. Kemudian di sini ada pula beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemirsa. Karena di sini ada terjadi kesalahpahaman yang beredar luas di masyarakat kita, yaitu yang terkait dengan perbedaan antara jama takdim dengan jama takhir, dan juga perbedaan dengan qashar. Karena qashar dan jama ini adalah sesuatu yang berbeda tapi bisa dijalankan secara bersamaan. Lalu apa perbedaannya? Kita ambil dulu perbedaan secara umum antara qashar dengan jama takdim dan jama takhir. Qashar itu wajib niatnya di dalam takbiratul ihram. Ini adalah niat qashar, wajib diletakkan ketika kita melaksanakan takbiratul ihram. Adapun jama takdim tidak wajib dilaksanakan di dalam takbiratul ihram niatnya itu. Nah, kapan wajibnya? Mulai dari kita takbiratul ihram sampai sebelum selesai salam daripada sholat yang pertama. Ini perbedaan yang paling mendasar. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat hendak memasang niat qashar, maka di dalam hati kita berucap sahajaku sholat fardu zuhur, mengqashar, meringkas, kurang lebihnya seperti itu, 2 rakaat. Nah maka itu wajib hukumnya ditaruh ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Tapi bagaimana dengan niat jamaknya? Kalau niat jama takdim itu bisa dimasukkan di dalam takbiratul ihram. Lalu yang menjadi kesalahpahaman yang beredar luas di masyarakat ini adalah sebagian menganggap tidak bisa ditaruh di luar takbiratul ihram. Maka jawabannya adalah tidak benar anggapan tersebut. Kita bisa melihat
menelaah kepada kitab-kitab fikih, bahkan di dalam kitab fikih berbahasa Melayu pun yang muktamad, yang bisa diperpegangi, yaitu kitab fikih Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan. Di situ sangat jelas bahwasanya untuk memasang niat jama takdim waktunya luas, mulai dari kita mengangkat takbiratul ihram hingga kita sebelum selesai salam itu masih ada waktu untuk meniatkan jama takdim. Nah, kemudian kita berpindah kepada jama takhir. Apakah berbeda niat jama takhir itu? Maka jelas berbeda. Kenapa? Karena jama takhir itu adalah menunda waktu sholat. Yang semestinya zuhur dikerjakan di waktu zuhur, ternyata kita mengerjakannya di waktu asar. Itu adalah jama takhir. Oleh karena itu para ulama mengatakan, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab fikih, bisa dicek khususnya di dalam kitab Sabilal Muhtadin, untuk niat jama takhir harus dipasang sebelum habis waktu sholat pertama. Jadi kalau kita mau mentakhir atau menunda zuhur kepada asar, maka kita wajib untuk memasang niat takhir, niat menunda zuhur kepada asar sebelum habis waktu zuhur. Nah, jadi niatnya ini bukan ketika sholat, tapi justru sebelum mengerjakan sholat, bahkan sebelum habis waktu sholat pertama. Begitu juga misalnya ketika kita hendak menjama maghrib kepada isya jama takhir, maka sebelum habis waktu maghrib kita sudah berniat, aku berniat menjama maghrib kepada isya jama takhir. Itu hukumnya adalah wajib. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang berikutnya antara jama takdim dengan jama takhir itu adalah kalau jama takdim wajib mualah. Mualah ini artinya berturut-turut. Tidak boleh ada jeda yang lama antara salam sholat yang pertama dengan takbiratul ihram sholat yang kedua. Adapun jama takhir ini beda. Dibolehkan ada jeda yang lama. Jadi kalau kita menjama takhir, sesudah sholat pertama selesai, kita boleh dulu santai, tidak masalah. Nah, baru kita sholat yang kedua. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, itu adalah masalah tertib. Untuk jama takdim wajib mendahulukan zuhur daripada asar, wajib mendahulukan maghrib daripada isya. Adapun jama takhir itu tidak ada kewajiban untuk mendahulukan yang ini atas yang ini, tidak ada kewajiban. Misalnya mendahulukan maghrib atau lalu isya atas isya, atau mendahulukan zuhur atas asar, atau sebaliknya mendahulukan asar atas zuhur, atau mendahulukan isya atas maghrib. Tidak ada kewajiban seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa memahami dengan benar, sehingga di dalam beribadah, khususnya ketika sedang melaksanakan perjalanan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita menjadi sah menurut hukum agama. Nah, kemudian sebagai penutup kita baca lagi hadis yang berikutnya. Bunyi hadis yang berikutnya, ilal maghriba, kecuali sholat maghrib, fa innaha witrun nahari, karena sesungguhnya sholat maghrib itu adalah witirnya siang. Maksudnya apa? Dikerjakan 3 rakaat seperti sholat sunnah witir, cuma waktunya adalah ketika perbatasan antara siang dan malam, ketika senja hari, ketika matahari sudah terbenam. Sehingga Rasulullah pun menyebutnya adalah witrun nahar. Dia hanya 3 rakaat, maka tidak bisa diringkas. Maghrib harus dikerjakan 3 rakaat pula. Wa ila subha, dan kecuali pula sholat subuh. Kenapa? Fa innaha tutawwalu fihal qiraatu, karena sesungguhnya di dalam sholat subuh itu dianjurkan untuk memanjangkan bacaan surah. Nah, jadi untuk bacaan surah yang berikutnya, maksudnya bacaan surah yang akan dibaca yang sebaiknya itu adalah untuk subuh yang disebut dengan tiwalul mufassal, dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Naba. Nah, begitu juga zuhur mendekati surah-surah tersebut. Adapun untuk sholat asar dan isya itu disunahkan
Awsatul Mufassal dari surah An-Naba sampai Ad-Duha, dan berikutnya untuk sholat maghrib yang pendek saja, yaitu yang disebut dengan Qisarul Mufassal dari surah Duha sampai akhir daripada Al-Quran, yaitu An-Nas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami oleh pemirsa semua, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk pemirsa ataupun untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.